Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i syuhada Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid-darain amin. Wala budda lan wajib ora kena ora ya. Wala budda lan wajib ora kena ora lil muridi kedue murid. Murid itu sebenarnya adalah istilah tasawuf ya. Orang yang menginginkan dekat kepada Allah. Lil muridi kedue murid fi hadhihi tariqi ing dalam ikilah dalam tasawuf ya, menjalani tasawuf. Apa yang wajib bagi seorang murid ketika mengambil jalan ya, jalan tasawuf atau jalan ilmu batin untuk bisa dekat kepada Allah? Min suhbati syaikhin, saking baturi guru. Jadi sohbah itu ya, tiap hari ketemu, tiap hari melihat, tiap hari mendengar, setiap hari mendapatkan ya siraman-siraman rohani. Sohbah. Jadi sohbah itu lebih kepada ya pertemanan yang terus menerus, yang ya, intens untuk saling melihat, saling bertemu. Nah, konteksnya murid ya, berguru itu enggak model kalong, enggak, maksudnya ya total 24 jam. Ya. Muhaqqiqin kang nyoto. Ya, artinya guru yang jelas, yang orientasinya adalah akhirat tentu. Orientasinya tidak pernah menginginkan yang lain kecuali ridhonya Allah. Tentu ini tidak gampang. Mursyidin kang nuduhake, mengarahkan. Jadi diarahkan, dituntun, yang selalu mengarahkan, menuntun. Qad faragha, hale teman-teman ngosongake sapa murid minta di nafsi, saking didik awake dhewe. Jadi maksudnya apa? Kita kalau sebagai murid, kalau sudah berguru, maka jangan pernah ya menyimpulkan apa yang kita lakukan baik menurut kita, tanpa terkonfirmasi, tanpa terkonsultasi, tanpa terarahkan oleh guru. Ya. Maka kadang minta arahan guru itu suruh nunggu dulu, sebulan, 2 bulan, kadang setahun dan sebagainya. Karena guru ini melihat apa yang akan terbaik untuk muridnya itu. Ya diistikharoi, didoakan dulu dan sebagainya. Nah, di titik inilah minta qad faragha minta binafsi itu harus punya mentalitas sehebat apapun yang kita baca, sehebat apapun pengetahuan yang kita miliki, jangan melancami, jangan melewati guru. Di dalam ilmu tasawuf seperti itu. Karena dalam kajian tasawuf ini pula guru itu ya tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Dihisab. Nah, disitulah ya maka ringankanlah
beban guru-guru kita dengan kita membantu beliau untuk apa? Membantu untuk taat pada kebaikan-kebaikan yang diarahkan. Gitu ya. Maka kita gembirakan guru-guru kita senangkan guru-guru kita dengan kita mematuhi taat mematuhi nasihat-nasihat beliau. Apalagi guru-guru kita yang sudah tidak ada. Wa takhallasa lan bersihake sapa murid min hawa saking kesenangan murid. Jadi mengalahkan keinginan diri sendiri demi untuk mengikuti atau bermulazamah bersohbah ya bertemannya saja ya, nyantri gitu ya dengan guru. Maka kalau kita lihat teman-teman kita di pondok-pondok salaf itu ya disaran atau kita masih bisa melihat umur 40 tahun masih khidmah di Lirboyo apalagi di pelosok ya kita lihat sendiri di Kerapiak juga. Sampai sekarang saya masih punya teman ya senior saya jauh ya sekarang mungkin usianya sudah di atas kepala 5 di kepala 5 tapi 5, berapa mungkin 55 karena dengan saya terpaut 10 tahun ya, itu masih nyantri sekarang. Jadi kalau di total jenderal mondoknya mungkin di atas 30 sampai 35 tahun ya. Karena memang ketika mau boyong nggak boleh nunggu dulu. Nunggunya ini nggak main-main, setiap setahun nunggu lagi, dia tanpa bertanya ada apa ya, itu sampai seperti ini ya. Jadi ketulusan seperti inilah yang akan membawa keselamatan ya. Fa yusallim mongko nyerahake sapa murid nafsahu ing awak dhewe murid ilahi maring syekh, menyerahkan pasrah dalam tanda kutip ya. Pasrah ini maksudnya bagaimana? Diarahkan ke utara, ke selatan, ini yang diajarkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Waqif gitu ya. Ketika beliau, saya itu orang pesantren, saya itu diajarkan ya bahwa hidup itu harus nurut guru. Sekalipun saya disuruh masuk ke dalam api, akan saya lakukan. Ya tentu ini ucapan yang ekstrim, tentu nggak mungkin kan guru mencelakakan murid kan. Artinya apa? Disuruh apapun sepanjang itu perintahnya guru, ya ditaati. Itu fayusallimu nafsahu ilaihi. Maka pernyataan Gus Dur waktu itu kan, karena kenapa beliau suruh maju ya maju, suruh mundur ya mundur, karena beliau sangat patuh kepada nilai-nilai. Berarti beliau di titik ini benar-benar ahli tasawuf, sufi betul. Apa kata guru, apa kata kiai, itulah yang akan saya kerjakan. Enggak peduli orang mau ngomong apa, enggak peduli ya yang lain komentari apa, enggak peduli. Karena di sini ada kata kunci fa yusallimu nafsahu ilaihi. Sang murid siap menyerahkan diri kepada guru dalam tanda kutip untuk diperintahkan apapun. Kita ingat ya, bagaimana Nabi Musa ketika akan berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam ya, beliau harus nurut dan apapun syarat yang dilakukan dikerjakan. Itu indikator santri yang akan sukses, santri yang akan dapat barokah. Ya semoga kita bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Wa yalzam lan netepi sapa murid. Wa yalzamu lan netepi sapa murid ta'atahu ing taat guru, ing taat syekh. Netepi ya toh. Ya punten ya Mbak. Ya, jamaah kalau nggak ada kita tetap jamaah tetap berjalan itu ya. Jam 4 kalau saya belum datang ya bareng-bareng ya, bukan berarti saya ingin dianggap guru enggak, tapi minimal kita latihan untuk menempatkan diri itu ya, sebagaimana saatnya kami menjadi orang tua dan saya punya anak, kita punya anak, sebagaimana nanti adik-adik semuanya akan menjadi orang tua, semua akan punya kesempatan menjadi guru. Amin ya rabbal. Minimal guru bagi diri kita, minimal guru bagi anak-anak kita. Wal inqiyadu lan nurut ilaihi maring guru
apa kata guru, apa kata kiai dilaksanakan. Itu sudah ajaran tasawuf. Ya tentu guru nggak mungkin mencelakakan murid, nggak mungkin ngajak kemaksiatan, ngajak sesuatu yang negatif. Itu tentu ya. Maka ya tentu menjadi guru itu nggak gampang, berat syarat-syaratnya. Ya tentu makanya saya juga masih belajar dan kita pun semuanya maknanya masih belajar. Ya tentu belajarnya kita adalah belajar untuk mengarah untuk yang lebih baik dan lebih baik. Yang ada itu fi kulli ma ing dalem sekabehane suci-suci yushiru kang aweh isarah sapa asyah bihi kelawan Pak alih ngatasi murid. Apa yang diisyaratkan harus diikuti. Apa yang diarahkan dipatuhi. Min ghairi tiyabin. Min ghairi irtiyabin asalnya. Karena wasal min ghairi irtiyabin. Saking tanpa mikir-mikir. Wala takwilin lan tanpa nakwilake memalingkan makna menafsiri jangan-jangan maksudnya begini jangan-jangan maksudnya begitu enggak usah A B B gitu ya. Wala taraddudin lan tanpa miter-miter tanpa keder jangan sebut rasa bimbang rasa bingung tidak usah bimbang, tidak usah bingung. Karena biasanya paling gampang ini, Pak. Ini kalau kita ketemu santri-santri sarang, kalau beliau debat dengan orang-orang yang suka ngerengkel, mana dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Ini aja Pak, saya itu santri, kami diajarkan untuk taat kepada guru saya. Guru saya ngajari saya untuk ziarah kubur, guru saya ngajari saya untuk tahlil. Kalau Bapak pengen tahu tuh tanya guru saya, sana sendiri tanya. Karena saya yang ikuti. Ya keder. Hafal Quran berapa juz, sudah ngaji berapa kitab. Mau tanya sama Mbah Mun, orang ketemu Mbah Mun, ketemu santri-santri orang sebelum dong. Kon maca kitab, kon ngikrab, kon ngiklal disuruh mengiklal, mengikrab wis kaku. Betul ya, itu contohnya kayak gitu. Jadi kami ini diajarkan untuk taat kepada guru tanpa bertanya. Terus koyok ning gune militer. Dalam tanda kutip ya, arahnya adalah agar ini hidup ini fokus dalam satu tujuan, dalam satu instruksi biar kita nggak bingung. Ya. Kalaupun ini nasihat dari almarhum sebagai Haji Zainal Abidin Munawir, kalaupun maaf saja, kalaupun kita nanti berhadapan dengan satu pendapat di mana pendapat ini ada kiai A, B, C, D, F, G sampai Z, A sampai Z, pendapatnya beda-beda. Ada yang pendapatnya pro, ada pendapatnya yang kontra. Beliau itu saya masih ingat betul ketika ngaji di Kerapian. Alaikum bisawadil aql. Ini hadis Nabi. Pilihlah kamu pendapat yang paling banyak ulamanya. Pilih. Kalau bingung, atau Mbak, pilihlah pendapat yang paling banyak ulama. Itulah saya akeh ulama. Menurut karena beliau-beliau itu akan yang bertanggung jawab. Ya. Meskipun kita punya kemampuan untuk membaca, kemampuan melihat, pemahaman kita, pembacaan kita tidak akan setajam-tajam beliau, tidak akan sedetail beliau. Itu dawai bajang itu. Alaikum bisawadil aql. Ikutilah pendapat yang paling banyak atau didominasi oleh orang-orang yang berilmu, pakar-pakar. Jadi artinya ini jangan ikut-ikutan, maaf, ustad-ustad di YouTube yang nggak jelas sanad ilmunya, mau coba duha wae ra iso, sholat kabeh, nahune nggak, maaf, tajwidnya aja nggak jelas. Kok mau menerjemahkan karakter ini? Waduh, ini sanad ilmunya kayak apa? Itu contoh ya, biar kita nanti nggak terjebak atau baru ngaji
ngaji 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun sudah jadi ustadz tingkat nasional. Jangan terkecoh dengan pengikutnya, ya, followernya atau apapun itu namanya. Karena ukurannya bukan itu. Ya. Nanti akan ketemu. Terus fakat kol mongko teman-teman ngendika saka ulama. Nah, ini pentingnya Mbak Kangkang, kenapa kita harus punya guru, ya. Man utawi sapane wong, siapa saja lam yakun kang ora ono, tidak ada lahu kedue man syekhun apa guru, siapa yang tidak punya guru, fasyaitonu mongko iku utawi setan, syekhuhu iku gurune man. Hati-hati, kamu milih pendapat seperti itu, gurumu siapa? Paham ya? Gurumu dasarnya siapa penting? Atau punya pertanggungjawaban ilmiah enggak? Punya bobot akademik enggak kalau kita kuliah? Punya bobot ilmiah enggak kalau kita santri? Gitu ya. Apakah bisa diuji, bisa dikonfirmasi enggak pendapat? Hati-hati. Ya tentu dalam konteks yang sangat luas ya. Waqat istaufaina lan teman-teman wis nuhoni sapa ingsun, saya telah memberikan ya, kriteria adabal muridi ing pira-pira adabe murid ma'asyaikhi sertane guru, wa bayyana lan wis jelasake sapa kita man ing wong yasluhu kang patut sapa man lil masyikhati, ya, kanggo didadekake guru. Siapa yang patut untuk dijadikan guru? Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim mencari guru itu sampai 2 bulan 3 bulan. Tidak langsung berguru, dicari dulu. Dan tahapannya itu nggak boleh yang jauh, yang dekat dulu. Dalam hal gitu. Jadi tidak langsung ikut-ikutan, dulu sih, tanya dulu gimana kriterianya. Begitu ya. Tentu kita punya prinsip semua punya pendekatan atau punya jalan masing-masing. Kalau orang sufi, orang tasawuf tentu lebih mengedepankan aspek batinnya. Tapi kalau orang fikih itu lebih pada ketegasan. Ya, saya kira itu pilihan dan semuanya tidak ada yang salah, tinggal kecenderungannya kita. Fi ghairi hadzal kitabi ing dalem liyane ikilah kitab. Jadi Syekh Ibnu Athaillah telah menjelaskan tentang bagaimana adab-adab yang harus dipenuhi oleh seorang murid dan bagaimana penjelasan orang-orang yang patut, yang layak untuk dijadikan guru di dalam pembahasan di kitab lain. Nah, sekarang dilanjutkan. Bagi murid ya, dalam kurung orang yang menginginkan dekat kepada Allah. Jadi dalam perspektif kitab tasawuf, Anda dipanggil mahasiswa dengan murid, itu keren dipanggil murid. Paham ya? Mahasiswa itu dalam perspektif ilmu tasawuf nggak keren. Karena parameternya apa? Anda mengatakan maha itu kan super. Mana supernya? Tapi kalau kita dikatakan murid, itu sudah keren. Kenapa? Orang yang ingin dekat kepada, mestinya di situ mananya. Soal murid dikatakan, oh dia murid, dia guru. Ya, murid itu berarti cicah sekolah tuh. Nah, mestinya kalau kita dipanggil murid itu lebih bangga, lebih senang. Karena ada penghormatan bahwa hidup ini orientasinya adalah pengen parak, pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu ya. Wajib ya, bagi seorang murid ya, wajib
wajib ya, menetapi hidup bersama seorang guru, menetapi hidup bersama guru yang nyata, orientasinya untuk mencari ridho Allah, yang nyata orientasinya untuk mencari ridho Allah. Ini kajian tasawuf itu. Dan mampu memberikan arahan dan bimbingan. 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 Ya. Ketika murid ini telah memilih jalan tasawuf dalam hidupnya, ketika murid ini telah memilih jalan tasawuf dalam hidupnya, titik. Murid tersebut harus benar-benar qad farad. Murid tersebut harus benar-benar menghilangkan dari upaya menata diri melalui dirinya sendiri. Menata diri melalui dirinya sendiri. Ya enggak Pak, ini kan cukup direka-reka. Nalar kan bisa menentukan, enggak perlu dibimbing orang kan bisa. Oh, cara santri itu belum tok bocah. Ya. Koma harus mampu membersihkan kesenangannya sendiri. Harus mampu membersihkan kesenangannya sendiri. Koma menyerahkan diri kepada guru, koma tetap melakukan ketaatan kepada guru. Tetap melakukan ketaatan kepada guru. Dan mengikuti pada setiap segala sesuatu yang diisyaratkan oleh guru untuknya, tanpa disertai ya, berpikir yang mendalam. Serasa dipikir jeru-jeru. Ojo, jangan Pak mau nikah dulu, jangan. Jangan enggak. Ya, tentu guru itu mikirnya itu jauh. Jangan itu maknanya panjang gitu. Terus
tanpa memalingkan makna. Takwil, memalingkan makna. Oh, jangan-jangan guru itu maksudnya begini. Enggak perlu. Dan tanpa disertai keraguan-raguan. Dan tanpa disertai keraguan-raguan. Titik. Dan tanpa disertai keraguan-raguan. Titik. Dan tanpa disertai keraguan-raguan. Dan tanpa disertai keraguan-raguan. Iklan. Itu ya, sekarang ganti aja. Para ulama sufi berpendapat siapa saja yang tidak memiliki guru yang tahqiq, ya, tentu maknanya muhaqqiq mursyid, ya, yang tahqiq dalam kurung, ya, kapasitas ilmunya mumpuni, ya, prosedural, ya, yang kedua adalah profesional lillahi ta'ala, pokoknya tidak ada motif lain, ya alim, ya ikhlas, ya kira-kira gitu. Kalau saya maknanya muhaqqiq itu apa? Ya alim, ya berarti expert, ahli di bidangnya. Yang kedua profesional, yaitu apa? Kealimannya memang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi gurunya tidak hanya sekedar guru, ya. Nanti akan saya terangkan. Ini yang sering kadang menyesatkan. Yang ini kita nggak sepakat, ya. Nah, bagaimana dia bisa diikuti sebagai guru? Wong dia berubah seperti ini. Dulu sih baik, tapi sekarang berubah, Pak. Makanya kita mau meninggalkan dalam kajian tasawuf, Pak. Kenapa, Pak? Iya, karena seorang guru itu juga dalam tanda kutip manusia yang bisa khilaf, yang bisa salah. Tapi saya pastikan dengan kapasitas ilmunya, dengan kapasitas pertolongan dari Allah, itu akan kembali lagi. Ya kan? Mohon maaf loh, ya. Maaf saja ini. Bagi daerah tertentu, guru itu sangat dihormati. Tapi begitu guru itu berpoligami misalkan, terus kemudian ternyata nggak layak dijadikan panutan, ternyata lah gitu, nggak boleh. Ya apalagi mohon maaf, ya, poligami masih dalam aturan yang diperbolehkan dalam tanda kutip. Yang kedua, saya nggak mau berhenti. Saya kenapa? Berpolitik. Ya berpolitik itu bukan haram. Makanya hati-hati. Saya tidak bermaksud anti politik dan saya tidak bermaksud pro politik. Yaitu hal-hal yang boleh-boleh saja. Monggo saja. Dan tinggalkan saja, nggak benar ini orang. Makanya saya nggak ngaji. Nah, terusnya gitu. Makanya sebelum berguru itu benar-benar dipilih. Kenapa? Kalau yang sudah benar, ya sudah. Beliau itu juga manusia, beliau itu juga bisa sama. Maka perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kalau ditinjau dari aspek tasawuf sama ditinjau dari aspek fikih itu akan berbeda. Jadi kalau kita ngaji kemarin, ya, ini kan cenderung Nabi Musa itu dalam tanda kutip disalahkan. Karena apa? Tidak mentaati peraturan yang dibuat oleh Nabi. Kalau kamu mengikuti saya, kamu falantas alli saya, jangan bertanya sedikit pun. Kan gitu kan kemarin, ya, pada surat, ya, kemarin Al-Kahfi, iya kan? Kalau kamu Musa ingin belajar kepada Khidir, maka kamu nggak boleh bertanya sedikit pun tentang apa yang akan kamu ketahui nanti. Kok bisa kapal yang statusnya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu numpang kok malah dirusak?
Paham ya? Nabi Musa sudah dijanji Nabi Khidir, sang Musa, kamu kan nggak boleh tanya. Nabi Musa kan nggak kuat. Wong kita jelas numpang, kita jelas ngikut kapalnya orang yang sedang berjalan di laut. Begitu numpang kok kita malah rusak. Ini kepiye? Akhirnya kan kalau kamu tanya lagi, awas, kamu nggak boleh percaya kan gitu aja. Hadza firaqu baini wa bain. Inilah perbedaan saya dengan kamu. Dalam kajian tasawuf, Nabi Musa itu cenderung dipertanyakan ini. Tapi dalam kajian fikih, Nabi Musa itu dihormati betul. Kenapa? Kemungkaran kok. Gitu loh. Maka di sini nih yang saya maksud, ya tolong ketika kita melihat perbedaan para ulama ini harus benar-benar arif dan bijak. Yang ditinjau kalau dari aspek lahiriah bisa dibenarkan. Secara fikih, secara hukum itu kan normatif, apa yang nampak. Tapi secara hakiki kan enggak seperti itu. Ternyata Nabi Musa kemudian dijawab, "Sang Musa, kenapa kapal ini saya lubangi, saya ambil penutup atasnya karena di depan itu ada perompak. Kalau kapal ini yang isinya barang-barang muatan untuk jualan dalam posisi bagus itu akan dirompak. Tapi setelah saya bodoli seperti ini nggak jadi dirompak, karena apa? Kapal bodol nggak mungkin ada isi yang berkah, lewat-lewat saja. Itu kan strategi Nabi Khidir untuk menyelamatkan kapal yang ditung. Akhirnya Musa kan gitu. Ini kan berbicara hakikat. Iya kan? Tapi secara syariat dia tetap salah kan? Wong numpang kok malah rusak kan? Nah inilah kajian seperti ini yang saya inginkan. Maksud saya, tolong untuk tidak membentur-benturkan ulama yang berbeda itu. Karena beda sudut pandang akan beda penilaian. Saya sering menyatakan ya minimal lebih dari 2 kali. Saya ingin mencontohkan. Ini kuliah saya dengan Prof. Amin Abdullah tentang filsafat ilmu waktu S2. Dan saya ketemu lagi di S3. Apa itu? Muhammadul. Beliau masih ingat dengan Mas Etos Kelaja satunya. Ini kitab kalau dilihat dari depan namanya apa? Hitam Prof. Benar. Kalau saya melihatnya hitam ada kombinasi kuning, salah nggak? Ya salah. Kamu benar, tapi kamu tidak bisa ngaku paling. Kenapa? Kalau saya balik, ini warnanya putih, hitam ada kekuning-kuningan. Tinggal dari mana sudut pandang kita melihat kitab ini. Coba Muhammad, kalau kita melihat balik dari sini, apa yang dilihat? Tidak hitam lagi kan, kuning kan malah kan. Pinggirnya saja hitam kan. Dan itu tidak panjang. Karena dilihat dari aspek sebelah atas. Saya gini. Gini beda kan? Belum lagi miring begini. Nah, disinilah beliau mengajarkan kepada kami waktu itu Prof. Amin Abdullah untuk bagaimana melihat segala sesuatu itu harus dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Ini termasuk trik bagaimana agar kita tidak terjebak ya dengan berita-berita yang tiap hari masuk ke gadget kita, ke media informasi kita ini. Itu yang dimaksud. Makanya keberadaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ditinjau dari aspek oke. Nabi Musa mendapatkan penghargaan. Kenapa? Kemungkaran kok dibiar kan nggak bisa kan? Jelas numpang kok malah rusak kapal yang ditumpangi, masuk akal nggak? Enggak kan? Normatif kan itu, sah itu berpendapat. Tapi ketika dijelaskan Nabi Khidir, kenapa kok kapal saya lubangi? Iya, karena di depan ada perompak yang kalau ini kapal mulus bersih dirompak itu. Kenapa? Meyakinkan untuk dirompak. Ya kayak sana. Ketika kita punya uang banyak, hati-hati loh, kan jalan. Anda taruh koper untuk di terminal malam hari, dicurigai itu isinya berapa. Tapi kalau Anda punya uang, jadi kresek yang bau amis, dikarenanya ya ikan, jijikan kan itu selamat. Contohnya begitu. Secara syariat, ya kita jual mau apa? Penampilan kok kayak begitu? Atau sepeda motor butut? Atau siapa yang mau ngambil? Dari aspek itu benar. Tapi aspek syariat nih, mbok samber itu mbok sing rapi. Sepeda motor mbok dicuci, dilap, ada macam-macam. Beda kan?
Maka yang seperti itu kita harus punya hasanah yang banyak, punya pendekatan yang multi. Ya. Kalau boleh saya menggunakan istilah Prof. Harun Nasution, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, inilah kita harus meninjau Islam dari berbagai aspek. Jadi mohon maaf, ada santri yang penampilannya kerutuk, penampilannya compang-camping. Kalau kita lihat dari segi syariat secara normatif ya jelek itu. Santri kok kumuh, santri kok nggak rapi, santri kok nggak rajin, motornya kok butut, sebagainya. Jadi omongan. Tapi kalau dari segi hakikat, coba saya tanya, mesti nggak bisa jawab. Saking mohon maaf ya, di luar dugaan. Kenapa motormu kok jelek, gak mau yang bagus? Iya, hakikatnya kalau kita punya barang bagus di dunia ini, besok di akhirat hisabnya tambah berat. Tapi motor jelek, mobil saya jelek, sepeda saya jelek, sepatu saya jelek, besok hisabnya apalagi kalau nggak punya apa-apa. Beda kan? Makanya ini maksud saya begini. Nah, seorang guru itu harus mampu memberikan ya pandangan yang luas, gitu ya. Tidak satu aspek saja, tapi beberapa aspek. Lahiriahnya diajarkan Yaimi atau Gusmit dikenalnya, kami di Pelosok menyebutnya Ki Hamim Jazuli, adiknya Yai Zainuddin Jazuli yang baru saja meninggal ya kemarin. Kalau kita melihat diri kita sendiri, melihat diri kita nih, gunakan kacamata syariat yang ketat, silahkan seketat-ketat. Tapi kalau kita melihat orang lain, gunakan kacamata hakikat. Yang itu kita artinya nggak gegabah melihat orang lain. Ya mungkin dia ngomong itu, menyarankan seperti itu maksudnya baik, mungkin. Tapi kami melihatnya itu nggak tepat. Nggak tepat menurut kami. Mungkin dia punya maksud baik, tapi jalannya beda. Ya, artinya kan jelas kan, kita nggak melihat orang lain jelek kan tetap kan. Itu. Soal kita nggak setuju, itu pilihan. Soal kita punya prinsip, itu harus. Itu makanya Mbak, tolong ya. Ini untungnya kami, makanya nih kalau saya ingat dengan orang tua saya yang menyuruh saya untuk mondok sana sini itu jadinya kayak hutang budi. Jujur saja ya, ketika abah dan ibu menghendaki kami pulang di Pati setelah nikah dengan Umi, itu senangnya luar biasa. Saya masih ingat betul itu. Waktu saya ngaji Fathul Qorib di rumah, ngorek ya, bahasanya ngorek itu baca kitab namanya qorib ya, qorib bahasa Arabnya itu qorib, di Jawanya dari ngorek. Ngorek itu maksudnya bagaimana? Membaca kitab. Saking senangnya abah saya, waktu saya datang dari Kerapiak atau sebelum nikah, ya mungkin ada waktu 6 bulan lah, mau ke satu sisi mau nikah, satu sisi mau ke Yaman. Saya suruh ngajar di pondok, dan waktu itu saya ngajar, kalau sore saya ngajar Riyadul Badi'ah untuk kelas menengah ke bawah, untuk menengah ke atas saya ngajar Fathul Qorib. Itu abah senangnya luar biasa. Setiap saya ngaji abah di belakang, gitu ya, sambil mendengarkan, sambil wiridan baca tasbih. Ibu pun sama, masya Allah. Sampai ibu saya itu mengatakan begini, ya alhamdulillah kami punya orang tua, punya mbah yang sangat peduli dengan pesantren. Sampai ibu saya ngomong, nah, dun madu. Leh dari opo senangnya mbahmu. Ya, kayak apa senangnya mbahmu kalau mbahmu itu lihat, tahu kalau kamu gelem ngaji. Ya saya merasa masih kurang maksimal, artinya masih banyak yang pelajari. Leh dari kaya opo senangnya mbahmu. Ya, bagaimana senangnya mbahmu tiada tara mesti. Yang gitu kalau tulisannya. Ketika melihat kamu. Dan kalau mbahmu masih ada, jujur, semua putra-putranya, menantunya bahkan, itu minimal dipondokkan di luar daerah dan maksimal sampai dipondokkan di Mekah saat itu. Saking senang. Ya, alhamdulillah mbah saya dianugerahi banyak rezeki, dianugerahi banyak harta. Ya, karena mbah saya punya kelebihan, ya, ahli tirakat. Jadi kalau ada tanah yang bermasalah
banyak gangguan mbah saya yang menyelesaikan, entah ada makhluk jin atau apa, pikirkan sehingga tanah itu nanti sebagian dikasihkan mbah saya. Mbah saya kalau yang dikasih enggak untuk mbah saya, dititipkan atau dikasihkan sekolah ini sekolah itu sampai di Kajen. Ya. Kenapa ibu saya sangat dihormati di sana? Bukan karena ibu saya, tapi karena mbah saya. Mbah saya ngasih pohon jati untuk buat ruangan di sekolah ini. Mbah saya seperti itu, saking senang. Dan betul sekali ketika abah saya jadi mantunya mbah saya, namanya Mbah Masyadi, Mbah Haji Masyadi, itu subhanallah dipondokkan lagi ke Jawa Timur, dibiayai, udah dikasih anak dibiayai lagi. Maka saya sering ngomong, inilah namanya beasiswa mertua foundation. Kalau saya ngomong, pol-polan senangnya luar biasa. Jadi kerjanya cuma itu. Bapak saya, abah saya itu saking senangnya punya menantu abah saya, Mbah Mas Hadi itu nggak boleh saya, bapak saya itu manjat pohon kelapa aja nggak boleh. Kenapa? Itu kiai itu, jangan masih kelapa. Kelapa itu pegawai kulit. Wis ngomong kulit, jangan. Padahal bapak saya itu ya orang kampung biasa, santri, ya manjat kelapa biasa, sama. Ketika ngaji nggak boleh dikasih tambah, dikasih sawah, nggak boleh ketambah ke sawah, nggak boleh. Digarapkan orang saja, kamu kerjaan ngaji saja. Dan ketika ngaji konon ibu saya juga sama, mbahmu itu kalau lihat abang ngaji itu masya Allah, sambil di ruang depan, sambil ngopi, sambil makan ketela. Mbah nggak rokok tapi ngopi. Mbah Masjid itu, subhanallah, senangnya luar biasa. Dan ini menjadi kenangan kami untuk terus teringat. Sehingga sampai saya pun, yang cucunya saja, itu masih diberi tinggalan warisannya nilainya ratusan juta. Punten ya, bukan untuk dinikmati secara duniawi, tapi digunakan bekal untuk nyari ilmu, digunakan untuk ngaji. Punten ya taruhlah tambah sekitar 1.200 meter. Itu kalau digunakan minimal 500 juta. Dibagi sama adik saya minimal 200. Belum rumah tanah. Bayangin coba. Ya saya kirakan kalau di Cirebon ya minimal maaf ya mendekati angka 1 M. Sekelas cucunya saya dapat 1 M. Dan bahasa tidak peduli mengeluarkan berapapun asalkan untuk ngaji, asalkan untuk agama. Nah ini yang saya harapkan mbak-mbak nanti seperti itu. Ya, artinya bagaimana? Apapun yang kita miliki orientasinya harus ke depan, harus visioner. Ke depan itu benar-benar akhirat yang menjadi orientasi kita. Ya. Jadi kalau saya cerita sampai kenapa ya almarhum Mbah Dullah Salam Kajen, mohon maaf ya ini nanti bisa dicek. Abah saya statusnya ya kiai level kecamatan, mungkin mentok kecamatan. Tapi ketika ada pertemuan di Matoliul Falah, abah saya ada ya Kiai Haji Abdul Nur Salam, kalau saya ambil ya abah saja. Itu menjadi salah satu penguji di Matoliul Falah. Bahkan tidak jarang ketika ada perkumpulan kiai-kiai, acara khotaman atau acara syukuran, itu abah saya disuruh doa Mbah Dullah Salam. Sampai abah saya bilang, ini maha guru atau maha guru di Pati, guru toreko atau ketua yayasan Matoliul Falah, pamannya Mbah Salam. Lah abah saya kan gimana ini? Mau doain, yang doain kiai-kiai senior-seniornya, tidak jarang gurunya, minimal temannya. Mbah Sahal itu satu angkatan dengan Mbah saya. Mbah Sahal Mahmud kan keder. Kalau enggak yang non guru. Kalau Mbah saya tak kira, betul. Nama saya Abdullah ya. Betul, wasin dulu. Mbah, piye? Sing kon Mbah. Kalau kita betul kan Mbah. Ayo Bapak dulu. Bapak ngendiko dan Bapak saya bisa mesti iku orang mergo bapakmu, itu bukan karena bapakmu santri ini. Itu karena apa? Lebih menghormati mbahmu, Mbah Mas Hadi, yang seneng karo ulama, seneng karo ilmu, seneng karo perjuangan agama. Nah ini yang saya sampaikan, makanya kami ini yang cucu-cucunya
diberikan penghormatan di daerah Kajen sana ini sungguh merasa bahwa itu adalah panennya mbah saya, panennya mbah kami, mbah saya yang nanam, saya ikut menikmati, kira-kira begitu. Persis kalau yang sering saya ceritakan, untuk tidak bosan saya sampaikan karena selalu ada yang baru di pondok ini, yaitu apa? Mbah Munawir ketika beliau masih kecil, 9 tahun sudah hafal Quran, itu bukan karena Mbah Munawir diberikan kecerdasan oleh Allah secara mendadak, tidak secara tiba-tiba, tidak, tapi karena Mbah Munawir punya orang tua namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah punya bapak, punya abah namanya Mbah Abdul Rosad. Mbah Abdul Rosad itu orang yang sangat kepingin hafal Al-Quran, tapi tidak diberi rezeki oleh Allah meskipun sudah ikhtiar lahir batin sampai meninggal. Dalam tanda kutip bahasa kita gagal, tapi hakikatnya nggak gagal. Kemudian turun kepada putranya Mbah Abdullah pun sama, kepengen ngapa lagi luar biasa, orang apa sampai meninggalnya. Baru keturunan kedua yakni Mbah Muhammad Munawir, ya, rahimahullah, beliau panen usaha mbahnya Mbah Abdul Rosad, panen usaha bapaknya Mbah Abdullah, turun sama Mbah Muhammad Munawir rahimahullah. Beliau menjadi orang yang sangat expert di bidang Al-Quran untuk kalangan di Indonesia sebelum Muhammadiyah lahir, sebelum Nahdlatul Ulama lahir. Bayangin coba, tahun 1910 ya, 910 itu sudah di Kerapiak, padahal sebelumnya sudah di Kauman Salam daerah Jakarta. Dan tanah Kerapiak yang ditempati, semoga nanti kapan-kapan bisa ke sana, itu kalau mungkin dinominalkan sekarang mungkin di angka ya 15 sampai 20 M. Itu yang mewakafkan siapa? Haji Ali itu orang Cirebon Kambraksan, yang waktu tahun 2010 ya, saat 2010 ya, saya pikir 2009 saya ketemu dengan cucunya namanya Haji Abdul Ghafur. Kalau Anda ke Kambraksan ada rumah-rumah kuno, rumah-rumah tingkat kayak rumah Belanda itu, maka itulah rumahnya Haji Ali. Masya Allah. Nah, Haji Ali itu senang lihat Mbah Munawir ketika pergi haji berbulan-bulan perjalanan dari Indonesia ke Arab, karena dulu menggunakan kapal kan. Nah, itu lihat keistimewaan Mbah Munawir, ada orang terus rajin luar biasa. Sehingga ketika Mbah Munawir pulang di Indonesia diberi tanah ya seharga yang sekarang udah gak tahu lagi, yang kami tempati itu adalah jasanya. Saya hampir hafal ya buku sejarah Kerapiak itu, karena hampir setiap bulan, mungkin bulan 2 kali ya, kita kedatangan tamu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Madura, bahkan luar Jawa untuk menerima tamu. Dan biasanya kita sebagai pengurus ini prolog sebelum Pak Kitang keluar untuk menyampaikan tausiah, kita menceritakan bagaimana awal mula pondok ini, sejarahnya bagaimana, macam-macam lah. Mbah Munawir itu bagaimana metode pembelajaran, semuanya ini kan dalam satu buku ini hampir dihafalkan, hampir ya. Nah, itu contoh ya. Jadi saya ingin mengatakan sampai sejauh itu. Nah, dinamisasi guru ya seperti itu. Kadang mungkin lagi pas puyengnya, lagi pas pusingnya, kita melihat sisi itunya, wah tinggalkan saja. Ya, padahal guru itu juga manusia ya, tentu pada sisi kurangnya juga ada. Dan seterusnya, dan ya tentu sepanjang tidak sampai melanggar syarat, tentu tidak sampai maaf ya, tu'adhi ilal kufri, sepanjang tidak mengeluarkan dari keislaman atau menuju ke titik. Ya. Koma ya tadi ya, siapa saja yang tidak memiliki guru yang tadi ya, yang alim dan ikhlas ya. Bahasa saya yang kalau bahasa hikamnya muhakkik mursyid ya, maka setan adalah gurunya. Maka setan adalah guru orang tersebut. Maka fasyaitanu syekhuhu. Maka setan adalah guru orang, maka setan adalah guru orang tersebut. Gitu. Kami ya, Syekh Ibnu Athaillah dan beberapa sahabatnya sungguh telah memaparkan
tata krama, telah memaparkan tata krama seorang murid ketika bersama dengan guru. Ketika bersama dengan guru. Dan kami pun telah menjelaskan siapa saja. Dan kami pun telah menjelaskan siapa saja yang patut untuk dijadikan guru. Ya, di dalam kitab selain kitab ini, di dalam kitab selain kitab ini, di dalam kitab selain kitab ini. Jadi gitu ya. Ini kalau saya simpulkan ya, saya membaca biodata dari para kiai-kiai, para ulama-ulama. Ya alhamdulillah ketika saya di Kediri membaca biografinya Mbah Jazuli Usman yang pendiri Pondok Al-Ploso, itu buku sejarah namanya Sang Blawong. Sang Blawong itu ya kalau sekarang ya Sang Pengembara, bukunya Sang Blawong. Kalau di Kerapia itu ya sejarah Pondok Kerapia, misalnya bukunya biasa saja tulis namanya Kang Junaidi Abdus Sakor, ya kakak kelas kami, jauh di atas kelas saya. Ya, kalau di Pati ada lagi. Ya, artinya begini, saya punya kesempatan untuk membaca beberapa buku literatur sejarah orang dulu yang saya simpulkan dulu. Kesimpulan saya boleh salah, kesimpulan saya bisa benar bisa salah, tetapi saya menganggap ini benar, saya meyakini ini benar. Apa itu? Pada akhirnya Islam itu nanti tegak ditopang dengan dua hal. Satu dengan ilmu, yang kedua dengan harta. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, Haji Ali ternyata ke Buntet, ke Jombang, ke Kerapia dan lain sebagainya ya, sampai ke Kediri. Konon ceritanya sampai ke Kediri. Karena hartanya itu kalau cerita judulnya itu hartanya Haji Ali itu emas saja dinaikin ke gerobak, itu bergerobaknya bawahnya berat, emas. Ke gerobak aja enggak hampir kuat bawa, saking banyak hartanya. Yang kedua ya, kenapa ilmunya itu? Ya, jadi bagaimana ya harta-harta saja enggak cukup, ilmunya juga harus ditopang dua-duanya. Maka saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, udahlah, hidup ini pilihannya cuma dua. Ya, syukur-syukur ya nanti tentu bisa komprehensif ya, tapi saya katakan sulit. Apa itu? Ya masa muda ini ya tinggal kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita nanti berjuang dengan ilmu, atau nyari harta atau dunia sebanyak-banyaknya, tapi orientasinya untuk perjuangan. Maka hakikatnya saya setuju dengan pernyataan orang, hakikat kita nyangoni mondok anak kita. Punten ya, Mas Ocim. Hakikat kita nyangoni anak kita yang mondok itu adalah yang belajar agama, dan pada akhirnya nanti akan meneruskan perjuangan kita. Itu akhirnya adalah yang kita keluarkan adalah untuk perjuangan agama Islam. Berarti apa? Enggak berat kita. Ngongkosi anak kita enggak berat. Ini tidak hanya sekedar kewajiban orang tua kepada anak, lebih dari itu kewajiban kita untuk menyiapkan syiar agama Islam. Mentalitasnya kayak gitu. Maka mohon maaf ya, lagi-lagi tentu orang tua yang menjadi parameter kami ya, keluarga ya. Alhamdulillah, apa itu? Ya ibu itu sampai yang saya ceritakan ya, di saat kami keluarga 4 yang sekolah kuliah saat itu ya, karena yang 4 yang lainnya sudah selesai. Semuanya alhamdulillah punya kesempatan sekolah, minimal di modal ibu, madrasah aliyah, dan semuanya ngisi di pesantren semua. Ketika ibu ya almarhum Haji Masrur yang anaknya Mbak Masyadi, putunya Mbak Masyadi yang sangat dihormati di Kajen, dihormati sebagai anaknya Mbak Masyadi, bukan ibu saya secara pribadi. Apa itu? Ketika menghormati kami, ya mendidik kami, merawat kami, ibu itu sampai rela untuk tidak membeli kebutuhan pribadi. Maaf saja, peralatan wanita. Untuk ya? Karena apa? Untuk biaya anak. Dan ibu prinsipnya nggak boleh anak saya dibiayai oleh orang tua.
saya biaya sendiri. Biar anak saya nanti tidak ada hutang jasa sama orang lain. Itu yang kami sangat salut. Rela poso lah, rela puasa untuk tidak makan. Yang penting anaknya semua untuk maka ini kita tenang betul. Ya. Maka ini ya Allah, apakah saya bisa seperti itu, seperti abah saya? Gak pernah mikir bajunya jelek-jelek. Ukuran saat itu, namanya jelek-jelek. Ya taruhlah kalau itu mohon maaf ya, mau beli motor, mobil, insya Allah kuat. Sampai meninggal abah itu nggak punya motor apalagi mobil. Kalaupun beli, insya Allah kuat. Saya kata indikatornya apa? Ya kan, tanah berapa tempat? Sawahnya aja tiga blok di 3 kecamatan. Tegal di Pekarang itu ada 3, tambahnya 1. Itu sudah miliaran. Ya kalau mau menikmati dunia selesai. Dan abah waktu itu pandai menghibur kami ya. Bah, mau tumbas-tumbas motor, tumbas-tumbas mobil. Bapak saya, abah saya ini, itu naiknya favorit naik sepeda ontel. Sepeda ontel pun, mohon maaf ya, sepeda ontel yang kuno yang bukan ada gininya. Nek cara wong Jawa sepeda lanang. Tapi sepeda wedok kayak gini, yang tidak ada, mohon maaf, yang belengkong begini. Sehingga kalau naik sarung ini, sarungnya tentu nggak sampai kebuka ya. Saya pernah mengikuti betul ketika panen tambak. Jadi antara rumah dengan tambak itu kira-kira sini ke Sambi, cukup jauh ya, sini ke Sambi. Karena abah itu sepedanya waktu itu rusak apa? Akhirnya kita pakai sepeda kakak saya yang sepedanya tadi lama, yang segitiga ya. Kalau segitiga seperti ini, otomatis kan abah harus melangkah kan? Itu rela jalan kaki. Bah, ayo badinaiki. Kalau saya gendengin abah, saya nggak kuat karena saya masih kecil. Belum mampu, belum mengcover. Lah abah saya tak suruh naikin, bah. Ini bah sepeda muang nih orang, enggak cekap. Ya mungkin beliau malu ya sampai tanggung langkah gitu. Maka saya baru betul sampai seperti itu. Dan beliau menghibur kami kepada anaknya, wis nah, gak sambil mobil, rapopo nyatanya abah, nggak usah punya mobil, nggak usah punya sopir, nggak usah bengkel. Kalau mau pergi juga pakai mobil gitu. Maksudnya apa? Disebut, mohon maaf ya, disebut orang yang perlu sama abah, acara nikahan, acara kematian, atau acara pengajian, acara apa kan disebut. Sampai acara sidang ujian di Mataliul Falah itu abah saya dijemput khusus pakai mobilnya Batul Asal. Ini sebuah penghormatan bagi makanya masya Allah. Penghormatan yang seperti itu. Karena mbah itu, saya mengatakan karena mbah. Amalnya mbah saya yang panen abah saya mengaku dan kami sebagai cucu. Maka ini yang tentu pelajaran ini saya ceritain untuk menjadi pelajaran kita semua. Maka mbak-mbak kangkang nanti suatu saat Anda yang semuanya ini basicnya ilmu semua. Basicnya ilmu semua. Soal Anda bekerja kan di luar sini semua kan. Mohon maaf ya dalam tanda kutip. Kalau seandainya Anda nanti setelah dari sini ternyata nggak jadi orang alimah, nggak apa-apa. Mimpi Anda menjadi orang alim merawat. Biar apa? Diteruskan anak cucu. Seusia kita ini, yang larang ini, apa ngapal Quran abot saya katakan. Kok sabot apalagi sudah berkeluarga. Tapi mimpi untuk bisa ngaji, rawat itu, minta terus kepada Allah, semoga turun kepada anak cucu. Sehingga suatu saat nanti Anda di luar menjadi orang sukses. Kalau yang mahros itu ngendikone di level yo santriku kudu loro pilihan. Nek ora sugih yo pinter. Itu Mbah Maros. Ya karena kan seperti itu. Mbah Maros yang saya dengar dengan santri-santrinya Mbah Maros, kenapa santri Lirboyo Makrosiyah itu nek wiridan pol-polan sampai jam 12 atau jam 2. Nanti jam 3 sampai maaf ya setengah 3 itu sudah dibangunkan sampai subuh untuk wiridan. Paling banyak wiridan di Lirboyo itu komplek Mahrus ya, kompleknya Mbah Mahrus. Karena beliau menghentikan gitu. Ini lewat santri karena saya ketemu langsung. Santri itu loro biar. Ini orang jadi wong alim, jadi wong sugih. Ya karena beliau berhenti tadi. Kalau kita nggak bisa berjuang dengan ilmu kita, ya kita topang agama ini dengan harta kita. Maka saya berharap Mbak nanti kalau seandainya yang alim bukan Anda, tapi anak cucu Anda nanti, pastikan Anda ketika punya kelonggaran, berjuanglah dengan harta Anda. Benar. Topanglah agama dengan itu. Ya caranya gimana? Yang paling real tadi ya,
anake dikon ngaji, anake dipondoke, anake dibiayai supaya dadi wong sing ahli agama, sing soleh. Soal nanti punya kesempatan, dia punya kesempatan untuk belajar ilmu yang lain, kita sesuaikan. Anak saya punya bakat seperti itu, udah saya biayai. Tapi ingat, basicnya adalah bisa ngaji. Basicnya adalah iso ibadah dengan baik. Karena sungguh rugi kalau kita nanti punten punya anak orang iso ndongake awak dhewe. Cerdas luar biasa, keluar negeri. Tapi punten ya, ini ada kisah inspirasi yang dulu sempat viral saya kira. Ada seorang bapak yang sukses mendidik anaknya di luar negeri, beasiswa atau sehingga ke luar negeri. Apa yang terjadi? Ketika beliau sakit di Indonesia, anaknya, Pak, maaf saya nggak bisa pulang, lagi banyak kerjaan. Iya sama, ini lagi saya riset. Sedih orang tuanya, kenapa? Saat dibutuhkan nggak hadir. Apalagi nanti kalau dia mati, meninggal dunia, anak saya nggak bisa doakan saya. Nyesel saya. Nah, saya tidak ingin teman-teman nanti mengalami masa-masa atau kejadian seperti itu. Maka disinilah pentingnya kita, kenapa kok ngaji menjadi bekal. Mbak-mbak kangkang yang kuliah dengan jurusan apapun silahkan nanti dikembangkan, tapi motif untuk menjadi orang yang ahli agama itu harus Anda perawat, harus Anda jaga. Viral juga pendapatnya almarhum Prof. B.J. Habibie, Presiden RI yang kesekian kali itu, kalau suruh memilih, saya akan memilih agama sebagai ilmu yang saya pahami. Jadi saya berharap mbak-mbak kangkang memahami filosofi ini. Topanglah agama dengan dua hal tadi, dengan ilmu, ya, dengan harta. Dan ini harus sinergis, dan ini tidak untuk dipertentangkan. Sepanjang itu adalah untuk perjuangan, tentu sangat mulia. Begitu ya. Jadi makanya ini kami ada ya. Ya memang karena kita ini saking jujur ya, karena kita ini sejak saking kecil memang dididik ngaji, suruh ngaji ya. Kita tidak dididik bisnis ya. Sehingga jujur saya ketika kita panen, entah panen gandum, ikan ya, panen padi, ketika ada orang nawar kita nggak tahu caranya, nih gue nggak tahu. Jualan itu juga malu. Ya karena mohon maaf bukan apa-apa. Ya kalau kita punya dikasihkan sama orang yang apalagi mas, Pak jangan sih Pak, mahal. Yang ngomong tuh kayaknya orang cokang camping, itu punya dikasihkan saja, ya rugi loh. Ya karena memang kita nggak dididik untuk di situ. Makanya tentu ini satu kelemahan bagi kami keluarga. Mohon maaf ya. Kecuali kakak saya pertama yang kedua itu yang punya mentalitas untuk berdagang, jualan di pasar itu biasa. Tapi kalau kami ini enggak. Kok ini cilik kok ngaji deh. Sehingga ketika maaf ya, ketika teman-teman saya melihat teman-teman di Cirebon ya, mahasiswa kuliah sambil bisnis, sambil bawa makanan, pakaian itu saya ya Allah, kok saya tidak mengalami masa-masa seperti itu. Kayaknya nikmat ya. Kuliah bisa mengurangi beban orang tua dengan bekerja. Saya merasa itu nikmat. Ya tentu saya tidak bermaksud menyalahkan orang tua ya, karena basicnya seperti itu. Bendino kon ngaji, saya jujur ya. Abah itu begini. Pokoknya harus madrasah. Jelas kami karena hidupnya di pondok ya. Saya belum lahir sudah di tengah pondok karena kami di keluarga pesantren. Ya. Pokoknya harus madrasah. Sehingga kami sekolah SD siangnya harus madrasah. Jadi nyaris kita nggak punya waktu bermain. Jam setengah 1, maksimal jam 1 kita itu baru pulang selesai makan. Itu langsung lari ke madrasah untuk sekolah. Sampai kami SMP juga sama. SMP madrasah lagi. Sampai aliyah madrasah lagi karena madrasah kuliah. Sehingga ke bawah saya ketika kuliah di UIN Sunan Kalijaga, waktu IAIN waktu itu saya kuliah, itu tetap karena kuliah dianggapnya adalah sekolah formal, saya harus kuliah double di Mahat Ali, kuliah khusus kitab. Jadi kebiasaan kami double itu di keluarga kami semuanya double, nggak bisa hanya satu sekolah. Nah ini ternyata ya hikmahnya sekarang, sehingga kami tidak diajarkan untuk mengeluh belajar. Jadi pegel tenan, konconya main kelereng, main layangan, main petosan. Ya kita itu pengen kalau main bola tuh. Tapi kalau enggak jadi cari-cari tuh, Masya Allah. Bahkan ketika saya aliyah yang saya ceritakan itu, Abah itu nggak mau ngaji tafsir Jalalain kalau saya belum datang. Tunggu itu, Mas, ngaji ini udah mulai Mas.
Nanti sampean mas, banginnya mas gitu. Mau malas saja, kesel ya. Gak mulai apa itu? Nanti kemalaman mas. Wala bunta kan punya. Begitu tangan cengok, madun baca. Pegel, jadi anak kiai berat banget. Lihatnya dua anak turu, nonton TV kita jalan-jalan jarang. Nonton TV gak pernah karena abah itu gak pernah punya televisi. Madhabnya kayak benda, gak mau TV ya. Jadi kita ini gimana? Begitu datang suruh ngaji, ditolong mbak akil, kantang akil, banyak itu akeh itu, oke banyak ya. Hasil, jadi akeh, akil banget. Malu kan? Gak bisa. Nah dari situ terpapar aja. Oh ternyata seperti ini. Didikan kami seperti ini. Maka ya sama. Waktu itu ya untung Umi ya ketemu dengan guru-guru kami, ketemu dengan kiai kami. Maaf Mbak ya untuk nanti pahami. Kalau Anda nanti menikah dengan santri tulen, santri masih di pondok salam, siap-siap Anda nanti tidak diberi nafkah yang cukup secara lahir. Karena mungkin suami Anda nanti lebih konsen untuk ngajarin agama. Umi waktu itu dikuatkan, rondo, itu sampai ujung itu santri. Jadi nek santri itu biasanya rapatnya duit rapatnya akeh. Menyebut alhamdulillah ya. Ya kalaupun saya punya uang lebih ya, saya kira di luar ekspektasi saya dulu saya. Jadi mbak-mbak saya katakan, wah gimana mbak caranya dia yang bilang hafal Quran, terus hatam fakul paham, wis benar saya mesti duitnya rapatnya akeh. Karena berjuangnya dengan ilmu. Tapi alhamdulillah itu calon saya tokonya mulai parah tekan lumpur. Seorang pakai pinter mesti benar saya tak ngono. Seorang pakai pinter. Ya saya tidak usah menyalahkan ya, karena perjuangan itu cuma dengan ilmu atau dengan harta. Ngaji, saya kebayang. Ibu waktu itu ya taruhlah itu ya berarti ibu saya kan namanya miliarder lah kira-kira begitu. Asetnya kan gitu luar biasa. Cucunya saja kita dapat kira-kira 1 M lah untuk menyalahkan. Yaitu dari rumah tanah plus tambah sekitar 600 meter ya. Maaf saja. Cucunya saja dapat luasan segitu. Apalagi ibu saya kan otomatis kan kalau mau enak-enakan bisa kan. Tapi ibu saya tidak diajar sama apa itu. Sampai ibu senang. Ya Allah, besok ngaji. Awan ngaji. Sore ngaji. Bagi sholat nih. Saya dulu apa ini ya Allah. Orang tua gitu. Maka kami kalaupun saya bisa ngaji sampai bertahan di beberapa tempat pesantren, bisa tabarukan di pondok ini itu karena memang saya menyakini doa-doa dari orang tua saya, mbah saya kayak gitu. Seneng dong, nggak pernah jalan-jalan, kayaknya enak banget ya. Hari Minggu terus jalan-jalan kemana? Tahu kayak nyaman kan? Hidup itu ada refleksi, kita nggak pernah kenal itu refleksi. Minggu ya angker banget. Apalagi di kampung itu kan belum lagi abah ini kan namanya orang ya kampung salam ya. Ada suami istri ribut, tukaran, datang ke rumah. Ada anak nangis, enggak berhenti dipanggil, abah saya didatangi lagi. Iya, pripun iki anak kula iki nangis iki. Pripun iki anak kula ketemplekan jin semacam-macam. Urusan ngono wae. Makanya enak-enak ngomong tamu duduk-duduk lawang jam 9 malam, semacam-macam. Kita melihat orang tua. Ya, orang tua saya itu kalau berpikir ya. Makanya sekarang saya hidup di Cirebon, kemudian Abi kita nggak jalan-jalan hari Minggu sekali-kali lah. Makanya ini saya bisa kadang ya. Ini saya yakin saya mendolimi keluarga saya mendolimi istri saya mendolimi anak saya. Masa seminggu kok full ngaji raya kan proposalnya Umi Kabi buat seminggu ngaji sekali sekali aja hari Minggu atau apa kita nanti olahraga biar sehat. Terus olahraganya di mana? Ya nggak tahu ya. Ya saya pasti Umi kalau saya pastikan ya mbak-mbak kan nggak akan pernah lihat Umi pakai celana kan training apa lagi nggak pernah. Mbak-mbak yang pakai celana aja diomong kok gelendeng kok santai kok kayak ngomong lambine ora sopan kan lho. Enggak mungkin kan. Mau jalan di luar apalagi kan. Terus mau kemana nih? Kalau mau jalan ya pusing kita. Kita mau keluar dari sini lari ini dong. Pak Ustaz mau kemana? Saya dapat peci jog. Saya pakai topi
digelendeng ini masa jadi pengasuh kok pakai topi sumpah ngomong kon pakai peci serba salah terus. Nah disitulah saya meyakini bahwa sekalipun kita baik, mohon maaf ada unsur mendolimi orang ngaji terus hebat kelihatan kan, tapi di luar di rumah sana gelendeng enak tinggal ngaji datang atau kemudian Pak Emangan madang urusan anak tidak tahu. Mbak tolong mentalitas Anda harus jaga kalau Anda akan menjadi punya modelnya kayak gitu. Siap hak-hak Anda untuk bertamasa, hak-hak untuk nyantai, hak untuk kayak teman-teman kayaknya pongko-pongko enak, saya pastikan minimal terkurang atau bahkan tidak ada. Pahitnya enggak, hiburannya mungkin di luar. Maka kadang kalau sampai ngomong kita kok nggak pernah ke Pakria silaturahim, itu maksudnya ya silaturahim pas jalan-jalan. Itu saya hargai betul, karena saya mengalami itu, menyadari bahwa apalagi di kampus ya, Mbak mungkin tahu ya kalau sebelum pandemi kadang sampai sore, kadang sampai maghrib dan sebagainya, larut di sini harus ngajar dan sebagainya. Bagaimana saya harus mohon maaf memenuhi hak saya sebagai suami kepada istri, hak saya sebagai orang tua kepada anak dan sebagainya. Rasa bersalah itu ada. Kalau saya nggak ngaji, apalagi dosanya kayak apa? Nah itu yang saya maksud, makanya untuk mbak kakang, yang saya maksud saya ceritakan tidak lain adalah mentalitas Anda harus Anda siapkan. Hidup itu agaknya sebuah pilihan. Anda berjuang dengan agama ya berat resiko, Anda berjuang dengan harta ya resiko berat. Caranya susah kok diberikan untuk orang lain, diberikan untuk maaf tidak efek langsung ke kita, tidak pragmatisme, tidak tidak bersifat langsung, kan hilang tuh. Capek-capek kok untuk ini, capek-capek kok untuk itu, mesti digelendeng kok dinikmati sendiri kan enak, nggak usah repot-repot sih mikirin itu aja, misalkan seperti itu. Dan itu akan menjadi kendaraan ke depan ya. Saya berharap teman-teman nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan tentu ini punya sanad keilmuan yang saya terima dari Terapia, yang saya terima dari Kediri, yang saya terima dari Pati sendiri daerah kami. Semoga ada manfaatnya.